Ya, dan bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional, kita akan hadirkan perbincangan khusus hanya untuk Anda saat ini terkait dengan Transjakarta. Ini andalan kita semua karena tidak bisa hidup sebagai warga Jakarta kalau tidak ada Transjakarta, Marcel. Silakan dengan perbincangannya. Betul sekali, Iqbal. Terima kasih atas pembukaannya. Tadi juga sudah ada sejumlah informasi bahwa Trans Jabodetabek ini baru saja diresmikan ada rute yang baru, pemirsa. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 April. Perayaan ini menjadi pengingat bagi kita bersama untuk mengembangkan angkutan umum di tanah air serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Nah, Transjakarta sebagai moda transportasi andalan warga di Jakarta dan sekitarnya tentu memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Lalu bagaimana capaian, inovasi, serta visi masa depan Transjakarta dalam mendukung mobilitas masyarakat? Kami akan langsung membahasnya. Sudah bergabung di studio Metro TV Direktur Utama PT Transjakarta, Bapak Welfizon Yuza. Selamat siang, Pak Welfizon. Selamat siang. Apa kabarnya, Pak Welfizon? Baik, alhamdulillah luar biasa. Tadi baru dari Alam Sutra juga ya, Pak? Untuk meresmikan ada rute baru. Gimana Pak di Hari Angkutan Nasional ini kemudian bisa melihat satu inovasi yang dilakukan lagi oleh pemerintah termasuk juga oleh PT Transjakarta? Iya, jadi terima kasih hari ini kita memperingati Hari Angkutan Umum Nasional 24, jatuh pada tanggal 24 April. Dan khusus di tahun ini Pemprov DKI Jakarta memberikan apresiasi dan juga sebagai ajakan. Dan sebagai apresiasinya hari ini tarifnya khusus. Jadi tidak hanya di Transjakarta, MRT dan juga LRT. Jadi tarifnya gratis, tapi karena secara sistem kita tetap harus menghitung jadi Rp1. Dan ini sudah dilakukan dari tadi malam jam 00 sampai nanti jam 23.59. Tarif khusus ini akan berlaku dan kita melihat di halte-halte dan di jalur-jalur Transjakarta begitu antusias masyarakat menggunakan hadiah atau fasilitas yang diberikan oleh Pemprov DKI. Antusiasmenya artinya sangat tinggi begitu ya dari adanya promo atau hadiah di Hari Angkutan Nasional ini. Iya, dan ini dalam minggu ini berarti hadiah kedua karena sebelumnya di Hari Kartini. Di Hari Kartini, di hari Senin kemarin 21 April Pak Gub dan Pak Wagub memberikan hadiah untuk perempuan-perempuan Jakarta. Jadi semua perempuan gratis. Namun di tanggal 24 ini semua pengguna angkutan umum, Transjakarta, MRT dan LRT gratis. Oke, nah Pak Welfizon, kalau bicara soal minat dan keinginan masyarakat untuk menjadi pelanggan transportasi publik, kita lihat di tahun 2024 saja rata-rata untuk pelanggan TJ ini mencapai 1 juta pengguna per harinya. Apakah ini sudah menjadi angka yang menggembirakan, Pak Welfizon? Iya, kalau kita lihat kami sebut pelanggan ya, pelanggan Transjakarta itu tumbuh cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2024. Dalam waktu 2 tahun tumbuh hampir 2 kali lipat. Jadi 2022 192 juta dan di tahun 2024 372 juta pelanggan yang menggunakan Transjakarta. Angka ini menunjukkan kepada kita bahwa antusiasme dan juga kesadaran masyarakat kita untuk beralih menggunakan public transport itu semakin tinggi. Dan tentu ini juga artinya layanan, perbaikan layanan, penambahan rute, penambahan fasilitas bus, dan apalagi saat ini kita juga sudah menggunakan bus listrik, itu diapresiasi oleh masyarakat dan semakin banyak yang berpindah menggunakan angkutan umum. Oke, apalagi dengan adanya sistem yang terintegrasi, kita melihat memang sudah lebih mudah begitu ya untuk berpindah-pindah moda transportasi publik. Biasanya saya yang juga pengguna koridor 2 Transjakarta ini sudah cukup mudah begitu ya jika dibandingkan dengan mungkin 5-10 tahun yang lalu. Tapi Pak Welfizon bicara soal integrasi, ini dari 14 koridor Transjakarta yang sudah ada, apalagi pengembangannya ke depan, Pak? Iya, jadi baru tadi pagi sebagai bagian dari program 100 harinya Pak Gub dan Pak Wagub, kita meluncurkan rute pertama Trans Jabodetabek. Jadi pengembangan layanan dan juga rute tidak hanya di sekitar Jakarta tapi juga sampai ke daerah penyangga. Tadi pagi kita luncurkan dan ini resmi beroperasi hari ini rute Blok M
ke Alam Sutera. Dan kalau kita lihat antusiasme mulai dari pada saat kita melakukan survei, persiapan-persiapan, antusiasmenya cukup tinggi. Dan tentu kita melihat tadi yang disampaikan mengenai integrasi antar moda itu tentu menjadi keharusan. Dan kalau kita lihat saat ini semua stasiun MRT, stasiun KCI, kemudian LRT, semua sudah terhubung secara fisik dengan Transjakarta. Dan perbaikan integrasi fisik ini juga menjadi pendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik. Visi kedepannya Pak Welfizon untuk meningkatkan kesadaran minat masyarakat menggunakan transportasi umum, bagaimana supaya transportasi umum ini menjadi lebih dekat pada setiap rumah, setiap apartemen, setiap tempat tinggal atau kawasan pemukiman, bagaimana visi kedepannya Pak? Iya, jadi kalau kita lihat angkutan umum itu juga harus bisa menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Kami sebut pengguna itu pelanggannya. Dan kalau kita lihat apa yang kita lakukan sekarang dengan lebih menjangkau begitu banyak masyarakat, dan saat ini sampai dengan hari ini kita sudah mempunyai cakupan layanan 91,7%. Artinya 9 dari 10 warga yang ada di Jakarta punya akses untuk menggunakan Transjakarta dengan hanya berjalan maksimal 500 meter dari kediaman. Dan itu sudah menemukan halte ataupun bus stop sehingga bisa menggunakan layanan Transjakarta. Dan kita lihat hari ini kita sudah melayani perharinya itu di angka 1,3 juta pelanggan yang sudah menggunakan semua sistem Transjakarta. Dan dari segi layanan, kalau kita bicara dari inklusivitasnya, kita lihat di Transjakarta atau di moda transportasi lain ini sudah ada area khusus perempuan. Bahkan ada bus khusus perempuan juga ya Pak yang berwarna pink. Begitu kemudian juga untuk pengguna disabilitas ada spot khusus di dalam bus. Ini kan artinya sudah ada bentuk perhatian bagi perempuan atau kaum disabilitas dan sebagainya. Sudah lebih inklusif. Tapi apakah berhenti di situ Pak? Kedepannya bagaimana supaya lebih inklusif lagi? Iya, jadi perayaan hari ini kita merayakan Hari Angkutan Umum Nasional. Bagi kami ini tidak hanya sebuah perayaan, tapi ini menjadi refleksi bagaimana transportasi umum itu berperan untuk menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Dan tentu dua kata ini menjadi penting, satu menciptakan kota yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Platform yang kita bangun, kami selalu memposisikan bahwa Transjakarta ini adalah platform yang sudah dibangun oleh pemerintah DKI, dan platform ini harus bisa digunakan oleh semua orang. Dan kita mengedepankan aspek-aspek inklusivitas, semua harus bisa mengakses secara setara, termasuk juga teman-teman disabilitas. Setiap kami membangun infrastruktur atau menyediakan bus baru ataupun fasilitas dan sarana yang lainnya, kami selalu menggunakan standar yang bisa digunakan oleh teman-teman disabilitas. Jika kita menggunakan standar itu, pasti secara umum itu akan lebih gampang diakses dan lebih mudah digunakan. Dari sisi keamanan seperti apa Pak? Karena kita sering lihat juga ada berbagai kasus begitu ya, atau laporan dari pelanggan yang mungkin ada ya orang-orang iseng atau oknum tertentu begitu yang melakukan tindakan membuat tidak nyaman khususnya untuk perempuan, ini bagaimana Pak? Ya, jadi di Transjakarta kalau kita lihat saat ini pelanggan perempuan itu lebih kurang 65%. Jadi lebih besar pelanggan perempuan dibanding laki-lakinya. Dan angka ini dari tahun ke tahun terus tumbuh. Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan public transport, artinya menggunakannya itu sudah lebih nyaman, sudah lebih aman ya. Dan ada dua hal yang kita siapkan. Yang pertama adalah tentunya dari aspek petugas, itu menjadi hal salah satu ambasador kita untuk bisa memberikan layanan dan juga memberikan keamanan. Dan kedua dari aspek teknologi. Ya. Kami juga sudah mengupgrade di beberapa halte kita juga sudah menggunakan CCTV AI yang bisa melihat pergerakan, bisa menghitung crowd dan juga bisa menghitung waktu tunggu.
Dan ini tentu juga memberikan kepastian dan juga kenyamanan bagi pelanggan kita. Baik, Pak Welfizon, kita akan lanjutkan perbincangan terutama bagaimana visi Transjakarta ke depan akan ikut berkontribusi pada net zero emission. Kita akan bahas usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline dan kami masih membahas terkait dengan Hari Angkutan Umum Nasional. Bersama dengan saya saat ini ada Direktur Utama PT Transjakarta, Bapak Welfizon Yuza. Pak Welfizon, kalau kita melihat penggunaan transportasi ini seringkali menjadi kambing hitam begitu ya terhadap keberlangsungan lingkungan. Tapi kabar baiknya memang saat ini kita sudah punya target ya, net zero emission atau nol lagi untuk buangan emisi targetnya. Kalau di Transjakarta ini bagaimana Pak penerapannya terkait dengan penggunaan bus listrik? Ya, tadi saya sampaikan ada 2 kata untuk transportasi publik itu, pertama adalah inklusif, yang kedua keberlanjutan. Jadi kalau dari aspek keberlanjutan atau sustainability, yang kita lakukan saat ini sebagai langkah konkretnya adalah kita sudah melakukan elektrifikasi armada. Jadi mulai dari tahun 2022 kita sudah mengoperasikan 30 unit bus listrik. Dan sampai dengan akhir tahun kemarin itu sudah ada 300 unit bus listrik yang kita operasikan. Dan komitmen ini akan terus kita lakukan. Tahun ini ada penambahan 200 unit bus listrik yang sudah dalam proses produksi. Sehingga sampai akhir tahun minimal nanti akan ada 500 unit bus listrik. Dan target ini akan terus berlanjut sehingga 2030 ditargetkan semua kendaraan bus sampai dengan bus pengumpannya itu sudah menggunakan listrik. Tahun 2030. 2030. Ini patut kita catat dan dukung bersama pastinya ya supaya di tahun 2030 setidaknya mulai dari Jakarta transportasi publiknya ini sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil. Tapi Pak Welfizon, kalau tadi Bapak sebutkan menunggu ada 200 lagi tambahan di tahun ini. Bagaimana kemudian mengintegrasikannya juga mungkin dari sisi pabrikannya memakai dari dalam negeri itu seperti apa Pak? Ya. Jadi kita juga mendorong untuk membangun ekosistem. Jadi tidak hanya menggunakan bus listrik, tapi kita mendorong agar ekosistem bus listrik ini juga terjadi perpindahan ke dalam negeri. Sebagai contoh tahun lalu kita sudah memulai dari 200 unit itu sebagian juga sudah dirakit di dalam negeri. Dan tahun ini lebih banyak lagi yang dirakit di dalam negeri dan menggunakan karoseri lokal. Dan tentunya ini akan terus kita dorong, akan terus kita lakukan sehingga kita harus bersama-sama dengan semua stakeholder membangun ekosistem bus listrik yang lebih baik dan lebih kuat di dalam negeri. Kalau bus listrik yang dipakai oleh TJ ini Pak, mungkin selain memang dia ramah lingkungan, tapi dari sisi kenyamanan bagi para pelanggan ini ada cukup signifikan nggak Pak? Ya, yang pertama tentu dari sisi emisi ini zero emission. Ya. Kemudian dari hal yang lain adalah tingkat kebisingannya jauh lebih kedap, ya, dan getarannya pun juga jauh lebih kecil dibandingkan bus ICE pada umumnya. Sehingga dengan implementasi yang kita lakukan ini, respon yang diberikan masyarakat itu sangat baik, ya, dengan menggunakan bus listrik ini. Sebagai contoh misalnya sebagian dari pramudi Transjakarta itu adalah perempuan. Kita banyak pramudi perempuan dan pada saat membawa bus listrik itu ya pada saat pagi memulai shift pagi sampai nanti siang selesai shiftnya ya bau parfumnya tuh masih belum hilang. Ya beda halnya mungkin dengan menggunakan bus solar yang mungkin ada sedikit asap dan yang lainnya sehingga mungkin lebih bau dan kurang nyaman gitu. Oke, dari sisi kenyamanan juga memang ada poin-poin plus pastinya ya dari penggunaan bus atau kendaraan listrik. Nah Pak Welfizon yang juga menarik nih Pak kalau kita tampilkan di visual tadi, ini ada ikon dari Transjakarta yaitu halte di Bundaran HI. Ini di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin ada 4 ya Pak untuk halte-halte yang ikonik ini. Jadi selain memang fokus pada layanan, ini juga ternyata ada inovasi lain. Apa sebetulnya Pak yang ingin dikejar atau ditargetkan dari pembangunan halte-halte ikonik? Ya, jadi sebenarnya kuncinya adalah kita membangun dengan inklusif dan juga yang berikutnya
kita mencoba menjadikan angkutan umum ini sebagai bagian dari gaya hidup. Jadi kami mendekatkan antara angkutan publik ini dengan lifestyle. Dulu orang mungkin berpikir bahwa halte itu adalah tempat untuk menunggu bus. Tapi kita lihat halte ini juga bisa dikembangkan untuk menjadi hal lain sebagai tempat pertemuan. Kemudian juga ada retail yang bisa kita tempatkan di situ. Dan bahkan ya halte Bundaran HI dan beberapa halte ikonik lainnya juga bisa dilakukan sebagai tempat konser. Di Bundaran HI itu sudah beberapa kali kita lakukan konser dan juga hiburan. Dan ini mendekatkan public transport itu dengan lifestyle. Dan tidak hanya sebenarnya dari sisi halte, dari sisi layanan yang lain, sejak akhir tahun lalu kami juga membuka layanan yang kita sebut dengan open top tour. Jadi layanan bus tingkat dengan atap terbuka, kemudian yang akan kita lakukan itu di sore ada sunset tour dan juga night tour. Dan ini diminati begitu besar karena setiap kita buka tiketnya itu selalu sold out. Dan ini juga menjadi ajang kami untuk melakukan sosialisasi untuk menggunakan transportasi publik. Jadi dengan mendekatkan transportasi publik ini dengan lifestyle, dengan semua kebutuhan dan juga merangkul dengan berbagai mitra brand dan juga swasta. Inilah salah satu pendorong sehingga kita bisa lihat dalam 2 tahun terakhir pertumbuhan pelanggan Transjakarta juga mengalami peningkatan. Karena adanya tadi ya kedekatan antara lifestyle atau pendekatannya ini melalui gaya hidup dari masyarakat di kaum urban begitu. Betul. Ya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Welfizon. Pak Welfizon, kalau kita lihat tadi sudah ada ya komitmen dari Pemprov Jakarta yang akan menurunkan atau memberikan relaksasi dalam pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk angkutan umum jadi 2% nih Pak, artinya juga lebih rendah juga ya dari sebelumnya 5%. Apa kemudian dampaknya kepada operasional dari Transjakarta? Iya. Ya tentunya dengan relaksasi yang tadi disampaikan oleh Pak Gub, yang tadinya sebenarnya dalam harga eceran sebelumnya pajak tersebut sudah termasuk. Yang tadinya 5% untuk angkutan umum dan ini diberikan relaksasi hanya 2%. Tentunya ini juga bisa berdampak mengurangi biaya produksi. Tapi yang penting tentunya buat pelanggan kita adalah ya tarif Transjakarta ya tetap sangat terjangkau dengan hanya 3.500 bahkan di jam pagi jam 5 sampai jam 7 pagi itu dengan tarif ekonomi Rp2.000. Artinya tidak akan berdampak pada tarif yang berlaku saat ini ya. Betul. Pak. 3.500 berlaku untuk semuanya. Tapi kalau kemudian bicara soal biaya atau tarif ya yang dikenakan pada pelanggan, ini kan juga sudah cukup lama ya Pak. Tidak ada perubahan harga seperti itu. Cukup membebani subsidi yang diberikan atau seperti apa Pak? Ya, ini menunjukkan begitu besarnya dukungan dan komitmen yang diberikan oleh Pemprov DKI terhadap dorongan untuk menggunakan transportasi publik. Dengan tarif Transjakarta 3.500 bahkan pagi Rp2.000 dan itu juga sudah terintegrasi selama tidak keluar dari sistem Transjakarta itu kemana-mana keliling Jakarta hanya dengan 3.500. Bahkan ya Pak Gub juga sudah menyampaikan 15 golongan yang nanti akan diperluas. Saat ini sudah 15 golongan itu sudah gratis di Transjakarta. Yeah. Dan itu setiap harinya kira-kira 70.000 orang yang menggunakan kartu layanan gratis dari 15 golongan tersebut. Dan ini nanti juga akan diperluas sampai dengan MRT dan juga LRT. Dan ini menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh Pemprov DKI untuk bisa mendorong dan menata kota layanan publiknya menjadi lebih bagus, orang mulai beralih menggunakan transportasi publik itu cukup tinggi. Dan tentu ke depannya salah satu tantangannya adalah kita harus melakukan ini dengan cara melibatkan semua, dengan cara partisipatif, sehingga masyarakat mulai beralih ya menggunakan transportasi publik. Dan tentu ini juga sejalan dengan cita-cita Jakarta untuk menjadi global city. Dan di Hari Angkutan Umum Nasional ini Pak, kita peringati setiap tanggal 24 April. Kira-kira apa yang menjadi harapan dari PT Transjakarta, Pak Welfizon? Ya, tentunya pertama kita mengucapkan terima kasih buat pelanggan Transjakarta yang selama ini sudah setia
menggunakan Transjakarta dan Anda adalah bagian dari solusi untuk membangun kota yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Dan kedepannya tentu kita berharap semakin banyak lagi masyarakat kita yang beralih menggunakan transportasi publik, sehingga dengan demikian isu utama yang ada di Jakarta terkait dengan kemacetan dan juga polusi, kita bisa menjadi bagian dari solusinya. Baik, kita harapkan segala inovasi yang saat ini sudah diterapkan ya oleh PT Transjakarta ini tentu bisa terus berkembang ke depannya dan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya ini lebih lagi ingin naik transportasi publik, menjadi pelanggan dari transportasi publik kita yang sudah terintegrasi. Terima kasih Pak Welfizon Yuza, Direktur Utama PT Transjakarta sudah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih dan selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.